Shalom, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Barat Digital Ministry. Kami seperti biasanya di setiap Kamis kita selalu menyajikan tentang topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat relevan untuk kita belajar bersama-sama dan tentunya sangat diharapkan bisa menginspirasi dan Bapak Ibu juga diharapkan untuk bisa sharing ke rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya agar banyak juga yang belajar pada kesempatan ini. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu tentang Building Bridges of the Heart, Authentic Student-Teacher Relationship for Long-Term Impact. Topik ini akan dibahas oleh hambanya, Ibu Andriani Winoto, MCom MBA. Ibu Andriani adalah pengurus harian bidang 6, bidang internasional Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, sebelum saya serahkan ke Ibu Andriani tentang apa yang akan dibahas, kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya menyertai kita dalam pembelajaran pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja agar kami bisa mengerti maksud dari pembelajaran pada malam hari ini untuk kami aplikasikan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Andriani yang sudah mempersiapkan setiap materi, biarlah hikmat Tuhan juga bekerja, dan materi yang sudah dipersiapkan menjadi berkat untuk setiap penonton yang mengikuti secara langsung maupun secara siaran ulang nanti. Terima kasih ya Bapak, semua perangkat yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar berfungsi dan berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Andriani. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh menyapa pada malam hari ini. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang anak perempuan yang mungkin kita bisa anggap sebagai anak yang bermasalah. Usianya kira-kira 6-7 tahun begitu. Dia sangat temperamental, dia tidak mau belajar, dia bahkan kadang merusak barang-barangnya, dia mudah marah sehingga orang tuanya kesulitan. Bahkan guru-guru yang dikirim untuk mengajar dia juga give up. Sampai suatu kali anak ini berjumpa atau orang tuanya mengirim seorang guru yang bernama Anne Sullivan ke dalam hidupnya. Guru ini datang mencoba mengerti anak ini dan memang anak ini boleh dikatakan memiliki hambatan karena dia buta dan dia tuli sejak usia dini. Dan guru ini mencoba untuk memahami, dia mencoba untuk mengerti kenapa anak ini sangat frustasi, kenapa anak ini sangat mudah sekali untuk marah dan menolak untuk berelasi, berkoneksi dengan orang-orang sekitarnya. Dan guru ini kemudian mendampingi dia dan ingin fokus kepada anak ini. Bahkan dia meminta untuk mereka boleh tinggal bersama. Dan dia mencoba untuk membangun jembatan hati, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk mendalami dan memasuki dunia anak ini. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kasih yang boleh dikatakan hampir tak terbatas, akhirnya dia berhasil menembus dunia anak ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kesendirian karena dia buta dan dia juga tuli. Dan akhirnya kita tahu bahwa anak ini berhasil bahkan menjadi seorang dosen, dia menjadi seorang penulis, dia menjadi seorang advocate untuk anak-anak yang mengalami kendala yang sama, yang buta dan yang tuli, dan dia menjadi seorang penulis yang bukunya banyak sekali dikenal di mana-mana. Kita tahu nama anak ini adalah Helen Keller. Dia bahkan menerima banyak penghargaan di dalam dan di luar negeri untuk jasa-jasanya. Dan kisah ini adalah bukti nyata bagaimana peran seorang guru melalui relasi yang dia bangun dengan seorang anak didiknya melalui dedikasi, maka dia berhasil mentransformasi dan mengubahkan hidup ini.
Helen Keller mengatakan, the most important day I remember in all my life is one of which my teacher Anne Sullivan came to me. Hari yang paling penting di dalam hidupku adalah hari di mana guru Anne ini datang di dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ingat juga akan Mazmur 78 yang sebenarnya adalah sebuah amanat agung. Pemazmur di sini berbicara bagaimana kita perlu untuk mewariskan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib kepada generasi kita. Dan tentunya tidak berhenti kepada generasi kita, juga kepada generasi selanjutnya. Dan alangkah indahnya bila generasi selanjutnya itu pun boleh menyampaikan kepada generasi-generasi yang berikutnya akan karya Tuhan, akan kasih Tuhan, akan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa itu adalah merupakan suatu amanat bagi kita sebagai seorang pendidik. Mazmur 78 berbicara bukan hanya untuk satu periode. Mazmur 78 adalah berbicara mengenai dari generasi ke generasi. Sebuah dampak yang sangat panjang. Dan banyak penelitian terkait dengan dampak panjang dari sebuah pendidikan yang sudah dilakukan. Salah satunya yang sangat terkenal, Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan tentunya pernah mendengar nama John Hattie yang dia membuat penelitian tentang faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi kesuksesan atau prestasi akademik. Apakah misalnya kurikulum, apakah misalnya jumlah murid di dalam satu kelas, apakah mungkin misalnya jumlah hari libur yang diberikan supaya anak-anak itu enjoy dan tidak stres, dan lain segala macam. Tetapi yang menarik adalah dari hasil penelitiannya, dan ini adalah penelitian yang sangat luas dan sangat banyak dalam sisi sampel, gitu ya Bapak Ibu, menemukan bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh, Bapak Ibu, adalah relasi, tentunya relasi yang positif dari guru dan murid. Bahwa relasi positif guru dan murid ini akan memberikan hasil yang di atas rata-rata terhadap pencapaian seorang murid. Dan bukan hanya pada 1 tahun, tetapi dampak ini setelah ditelusuri bahkan berdampak hingga waktu yang panjang. Jadi kalau relasi itu dibangun dengan baik, katakanlah pada usia dini ataukah pada jenjang SD, maka pencapaian prestasi itu masih akan terus berlanjut bahkan hingga anak itu pada jenjang-jenjang yang di atasnya. Demikian juga penelitian di sini dari Froeland, kemudian juga ada Robert Pianta dan banyak peneliti yang lain yang mengkonfirmasi Bapak Ibu bahwa hubungan guru dan murid yang positif itu berkontribusi terhadap bukan hanya perkembangan akademis, tetapi juga perkembangan sosial emosional siswa, dan bahkan meningkatkan keterlibatan anak-anak ini di sekolahnya, artinya di komunitasnya, dan mengurangi atau menurunkan masalah perilaku yang mungkin muncul. Dan bahkan menumbuhkan semangat belajar yang genuine, artinya yang dari anak itu sendiri. Jadi anak ini bukan semangat belajar karena dikejar-kejar oleh orang tuanya atau oleh gurunya, tetapi timbul semangat motivasi belajar dari anak-anak itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa riset telah menunjukkan pentingnya peranan sebuah relasi positif antara guru dan murid di dalam hal akademis, di dalam pembentukan karakter, sikap, dan perilaku. Dan ini dampaknya adalah bukan hanya dalam waktu yang pendek, tetapi dalam waktu yang panjang, Bapak Ibu. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membangun relasi tersebut. Nah, saya memakai ilustrasi jembatan begitu ya, Bapak Ibu, bridges to the heart begitu, jembatan atau jembatan relasi. Karena apa? Karena kita tentunya menyadari Bapak Ibu ya, bahwa ada banyak sekali komponen, ada banyak sekali hal
yang mempengaruhi relasi itu. Dengan kata lain adalah relasi ini adalah bagian daripada sistem yang cukup kompleks begitu ya. Artinya kan anak ini tidak kita isolir sendiri begitu, meskipun tadi Helen Keller oleh gurunya Anne Sullivan dia fokus mendidik anak ini, tapi kan tetap ada orang tuanya, tetap ada lingkungannya, tetap ada pengaruh-pengaruh yang lain ya Bapak Ibu. Sehingga untuk membangun suatu relasi yang mampu berdampak jangka panjang ini tentunya kita perlu menyadari dan kita perlu mengerti bahwa relasi ini adalah bagian dari sistem yang kompleks dan kita perlu untuk memiliki suatu pandangan yang cukup menyeluruh untuk bisa membangun suatu relasi tersebut. Dan tentunya karena bagian daripada sistem yang kompleks maka dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Akan sangat ideal dan tentunya kita tahu ini adalah faktor yang tidak bisa tidak harus ada adalah relasi dengan orang tua murid. Dan mungkin juga dengan gereja atau dengan komunitas di mana anak itu ada di dalamnya. Dan hal yang penting yang lain adalah Bapak Ibu yang kadang seringkali kita tidak sadari adalah bahwa relasi itu ternyata dibangun adalah melalui moment to moment atau dari hal-hal yang sifatnya seolah-olah sepele, yaitu dari interaksi-interaksi kecil yang terjadi setiap harinya. Karena dari interaksi-interaksi itulah seorang anak atau bahkan seorang guru juga membangun persepsi satu sama lain terhadap relasi ini ke depannya, Bapak Ibu. Dan tentunya kita berharap bahwa relasi ini tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menumbuhkan rasa aman. Sehingga relasi ini boleh menjadi suatu relasi yang berlangsung di dalam suatu waktu yang jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, ada banyak faktor yang lain, tetapi keterbatasan waktu, maka saya meng-highlight beberapa hal, yaitu bahwa di dalam relasi ini perlu mempunyai suatu tujuan yang sama. Jadi anak pun perlu menyadari apa yang ingin dicapai melalui relasi tersebut, Bapak Ibu. Dan tentunya untuk itu semua perlu upaya yang intensional. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa sekali lagi akan terjadi dengan sendirinya karena anak ini ada di kelas kita, lalu kita dengan otomatis akan memiliki relasi yang baik dengan dia, atau orang tua pun akan memiliki relasi yang baik dengan kita karena anaknya di kelas kita. Tentunya tidak, Bapak Ibu. Perlu upaya yang intensional, perlu saling pemahaman, dan perlu kita untuk benar-benar mengerti tujuan dan bersama membagikan tujuan itu dengan orang tua dan dengan murid, apa yang ingin kita bersama capai melalui kebersamaan kita ini. Dengan demikian Bapak Ibu, membangun relasi di mana ada saling percaya, rasa aman, dan yang boleh menumbuhkan atau menghasilkan buah-buah yang manis di jangka yang panjang, itu sangat penting untuk kita membangun. Yang pertama adalah kepercayaan, relational trust yang kita sangat perlu bangun. Ada satu penulis yang dengan sangat baik menyatakan bahwa kepercayaan di dalam suatu relasi itu tidak dibangun melalui strategi atau teknik saja. Jadi seringkali kita, oke, tekniknya apa, lalu kita ingin belajar bagaimana kita melakukannya. Tetapi yang lebih penting adalah adanya sentuhan hati, adanya empati, kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak didik kita. Adanya komitmen Bapak Ibu untuk kita terus hadir dan kita untuk bersama-sama berjuang di dalam merajut komunikasi dan relasi ini. Adanya kasih sayang, kemudian adanya juga kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan. Memang kita menyadari bahwa di dalam relasi tentu akan ada jatuh bangun ya Bapak Ibu, dan karena itu dibutuhkan suatu komitmen untuk kita terus saling mengasihi, kita terus mengampuni dan mendorong pertumbuhan anak didik kita. Ketika murid kita menyadari bahwa kita tulus mengasihi mereka, maka mereka akan mudah untuk lebih percaya kepada semua apa yang kita sedang kerjakan bersama-sama untuk kebaikan dia. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan sebuah relasi yang otentik, tidak bisa tidak, maka kita harus berpusat kepada Kristus. Kita tidak membangun relasi untuk kepentingan
diri kita. Kita tidak memanfaatkan relasi itu, bahkan untuk hal yang mungkin baik, yaitu pencapaian prestasi belajar, begitu ya. Itu hal yang baik, tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, maka sebenarnya itu adalah bukan sesuatu hal yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita, yaitu melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan untuk menolong anak-anak kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, menolong mereka untuk bertumbuh di dalam Kristus, menolong mereka untuk berbuah bagi Kristus, dan bahkan buah itu juga menjadi suatu buah di mana mereka boleh melanjutkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, tentunya di dalam kita mengupayakan mencapai hal-hal tersebut, ada banyak hal yang kita perlu waspadai. Kita tentunya ingin sebagai pendidik Kristen bahwa relasi kita memiliki fondasi yang kuat, yaitu berpusat dan berfokus kepada Kristus. Tetapi seringkali kita menyadari relasi itu banyak sekali hambatannya. Kita seringkali mungkin merasa hampir give up dengan anak didik kita. Kita seringkali mencoba berbagai cara, tapi kita belum menemukan bagaimana kita menolong anak-anak itu bertumbuh, bahwa seolah-olah tidak ada pertumbuhan, apalagi buah-buah yang kita harapkan. Nah, disinilah Bapak Ibu ada 3 hal, tentunya ada banyak hal dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu boleh renungkan dan bersama-sama untuk menyadari apa yang menjadi hambatan di dalam kita menjalin suatu relasi. Dan bukan hanya sekedar relasi, ya, relasi yang benar-benar otentik, yang menolong anak-anak itu boleh melihat Kristus di dalam dan melalui relasi kita dengan Dia. Ada 3 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah ketergesaan, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba instan gitu, di mana kita ingin segera ada hasil, begitu ya. Tapi relasi tidak bisa dibangun di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Relasi adalah suatu proses. Dan karena itu kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bersabar dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus untuk melihat benih yang mungkin tidak terlihat itu pelan-pelan bertumbuh dan menghasilkan menjadi satu tanaman yang boleh nantinya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang indah. Dan yang kedua adalah kekhawatiran atau keletihan kita sendiri. Pekerjaan kita sebagai pendidik, sebagai guru, atau mungkin sebagai kepala sekolah, atau sebagai leaders, seringkali menuntut memang banyak energi, banyak perhatian, banyak hal yang harus kita kerjakan, baik kurikulum, mungkin tugas-tugas, kemudian tuntutan-tuntutan yang ada. Nah, jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah sekali menjadi letih, Bapak Ibu. Dan mungkin juga ada banyak kekhawatiran, mungkin kita merasa kita tidak melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Sehingga kekhawatiran itu akhirnya merampas sukacita kita di dalam melayani dan mengasihi anak didik kita. Kekhawatiran itu membuat kita sekali lagi seringkali menjadi kurang dapat bersikap empati, kurang lagi dapat hadir secara emosional maupun secara fisik pada anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah kadang kita menjadi kehilangan fokus dan tujuan. Kadang kita menjadikan program kita, kegiatan kita, semua upaya yang kita lakukan. Dan sekali lagi itu tidak selalu hal yang buruk. Kita di sekolah tentu membuat perencanaan, kita perlu membuat suatu program, kita perlu membuat kegiatan-kegiatan, tetapi kadangkala hal-hal yang kita lakukan itu mengalihkan fokus kita. Fokus kita lebih kepada program, kepada keberhasilan mungkin apa yang kita rencanakan dibandingkan kepada anak didik kita. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian, tetapi mari kita bersama mewaspadai 3 hal ini, karena ini seringkali mengalihkan fokus kita. Murid-murid kita seringkali hanya menjadi sebuah angka, tidak lagi menjadi seorang yang Tuhan hadirkan untuk bersama-sama kita asuh, kita mengasihi, dan kita mendidik dia
untuk menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa relasi dan pendidikan adalah sebuah proses transformasi. Mari bersama kita memakai momen pada malam hari ini yang sangat terbatas untuk kita bersama merenungkan kembali tujuan pendidikan Kristen yang kita kerjakan di bidang kita masing-masing. Seperti yang dikatakan dengan indah pada slide ini, pendidikan Kristen tidak bisa direduksi atau dikecilkan menjadi sekedar transformasi ilmu atau pengembangan suatu keterampilan yang praktis sifatnya. Pendidikan Kristen adalah tentang sebuah proses holistik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang seutuhnya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang mengasihi dia. Pendidikan Kristen selayaknya membekali anak-anak yang kita kasihi dengan hikmat, dengan pengertian, juga tentunya dengan keterampilan dan semua apa yang dia butuhkan, tapi yang terlebih penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah dan menginspirasi mereka untuk menghidupi Injil dan hidup bagi Kristus dan bagi kemuliaan namanya. Untuk melakukan itu semuanya Bapak Ibu, tentunya sebagai guru, kita harus terlebih dulu untuk terus-menerus being mindful, menyadari akan panggilan kita dan akan peranan kita. Kita harus terlebih dulu mengalami transformasi pada diri kita. Sehingga hanya dengan transformasi yang kita alami inilah, maka kita akan dapat meneruskan kasih Tuhan itu, karya Tuhan itu, atau transformasi yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup murid-murid itu. Hanya hati kita, pada saat hati kita diubahkan oleh Tuhan, kita akan mampu melihat anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mata dan kasih dan melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam hidup mereka. Kita akan mampu untuk memahami mereka. Kita akan membimbing mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan dan anugerah Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh boleh mengasihi Tuhan, yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka, dan yang mengasihi dunia yang Tuhan percayakan untuk bersama kita redeem bagi kemuliaan kerajaan-Nya. Selamat melayani dan biarlah Tuhan Yesus Sang Guru Agung terus membimbing, menopang, dan menguatkan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Andriani untuk pemaparan materi yang sangat menginspirasi dan memberkati pada malam hari ini. Karena kita cukup terbatas dengan waktu, kita langsung saja kepada pertanyaan yang sudah masuk, Ibu. Baik. Saya ingin membacakan pertanyaan tentang ini. Bagaimana cara membangun hubungan autentik antara guru dengan siswa yang sulit dijangkau secara emosional atau memiliki trauma? Ya, pertanyaan yang sangat baik ya, dan mungkin banyak dari kita yang merasakan atau pernah mengalami hal tersebut. Saya percaya tentunya kita perlu berdoa, itu adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita kadang secara otomatis respon kita adalah mencari cara untuk langsung gitu ya, jadi kita buat begitu, langsung kita mencari caranya apa, tekniknya apa, kemudian strateginya apa, siapa yang dapat menolong begitu ya. Tetapi pada saat kita sungguh berdoa dan menyerahkan anak yang Tuhan kasihi ini kepada Dia dan pimpinannya, saya percaya akan ada cara yang Tuhan boleh pakai melalui kita. Kita tidak pernah bisa mentransformasi atau mengubahkan seorang anak. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan karena itu yang pertama tentunya hubungan relasi kita dengan Tuhan itu menjadi sangat yang penting. Dan yang kedua adalah kita perlu untuk mengerti dengan pimpinan Tuhan, perlu untuk mengerti anak ini. Dengan seperti tadi ilustrasi yang saya pakai, maka adalah menarik sekali yang dilakukan oleh guru ini adalah dia mencoba untuk memahami anak ini. Karena kadang-kadang anak itu belum memiliki kemampuan untuk bisa mengekspresikan
baik emosinya maupun apa yang dialaminya gitu. Kita sebagai orang dewasa kadang juga memiliki kendala di dalam mengekspresikan emosi kita, apalagi itu menjadi satu hal yang sifatnya trauma misalnya begitu. Karena mungkin kita tidak dilatih untuk hal itu begitu. Nah, ekspresi yang muncul adalah mungkin seperti yang awalnya Helen Keller lakukan, misalnya mengekspresikan rasa marah dengan membanting barang, merusak, dan lain segala macam, karena tidak mampu mengartikulasikannya. Dan tentunya yang dapat kita lakukan adalah kita perlu memahami anak ini, dan karena anak ini adalah melalui banyak hal, jadi tentunya kita perlu menggali latar belakangnya, mungkin kita berbicara dengan keluarganya, mencoba untuk merangkul, mengerti mereka, mungkin ada pihak-pihak lain yang pernah terlibat, mungkin anak ini dititipkan dengan pihak lain, caretaker begitu, kita perlu untuk memahaminya. Dan pada saat kita menunjukkan empati itu, maka anak ini akan mulai terbangun kepercayaannya kepada kita. Tidak ada satu resep yang akan bisa dipakai untuk keseluruhannya. Tetapi pada saat kita membangun empati, pada saat kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menolong dan menuntun kita, maka akan ada banyak cara, dan tentunya banyak sekali sekarang ini tenaga-tenaga profesional. Saya tidak mengatakan mereka tidak penting, peranan mereka sangat penting, baik itu psikolog atau mungkin dokter dan lain segala macam, yang bersama-sama kita kolaborasikan untuk benar-benar bisa membimbing anak ini. Begitu Ibu. Dan memang prosesnya sekali lagi tadi tidak bisa tergesa-gesa dan tidak bisa cepat. Kita maunya sekali ketemu psikolog langsung semua masalahnya selesai begitu. Mungkin bisa, tetapi itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang long term. Yang kita inginkan tentunya adalah perubahan yang sifatnya itu adalah jangka panjang, yang memiliki dampak dan yang menumbuhkan kesadaran dari diri dari anak itu. Kalau kita melihat model Tuhan Yesus, yang dia lakukan seringkali adalah dia bertanya begitu ya. Dia tidak langsung menguliai atau dia tidak langsung melakukan mujizat begitu. Tetapi dia membangun dialog. Begitu. Dia membangun suatu jembatan relasi. Karena dia ingin memulihkan, bukan sekedar melakukan suatu mujizat. Demikian juga dengan anak-anak, kita cenderung hanya ingin menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kita kadang lupa fokus kita pada tools untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kadang kita lupa bahwa fokus kita seharusnya adalah pada anak itu sendiri. Dan membawa dia untuk sampai pada satu relasi, yaitu mengenal kepada Tuhan yang mengasihi dia. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andriani. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Ibu. Ini pertanyaannya cukup mendalam tentang mungkin kemampuan guru ya, gitu ya Bu ya. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah secara realistis setiap guru mampu menjalin hubungan personal yang mendalam dengan semua siswanya? Dan apakah hal itu memang menjadi panggilan rohani serta tanggung jawab pendidik dalam terang kasih Kristus? Ataukah justru tantangan ini mengundang kita atau guru untuk mendefinisikan ulang makna kedalaman relasi, Bu? Bukan dalam jumlah, melainkan dalam kualitas kehadiran, ketulusan, dan perhatian yang diberikan kepada setiap siswa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik begitu ya. Dan saya rasa idealnya tidak memilih antara quality atau quantity. Idealnya adalah kita bisa untuk melakukan semuanya ya. Kadang-kadang mungkin ada yang berpikir, nah kelas saya ini mungkin 30 lebih begitu. Bagaimana kita bisa membagi waktu ya? Saya rasa sebenarnya bisa. Karena itu tadi saya salah satunya adalah kita perlu intensional. Kita perlu istilahnya benar-benar menjadikan itu sebagai tujuan kita, Bapak Ibu ya. Pada saat kita intensional, ada intensi, ada kesungguhan untuk mencapai hal itu, ada banyak cara yang dilakukan. Misalnya adalah kita menyapa, kita memastikan setiap hari, setiap anak secara pribadi pernah kita sapa, bukan hanya anak-anak begitu, itu kan umum sekali. Tapi kita bisa menyebutkan nama mereka, karena nama itu sesuatu yang sangat berkesan pada saat kita tiba-tiba memanggil seorang anak dengan namanya.
dan anak itu merasa menjadi sesuatu yang personal, Ibu. Sehingga bisa saja kita berdiri di pintu, menyapa setiap anak, atau pada waktu kita pulang, kita benar-benar mengambil waktu untuk secara personal menyapa setiap anak. Dan saya rasa itu ada satu hal yang bisa dimulai dan yang sederhana dan yang tidak membutuhkan istilahnya pelatihan khusus dan lain segala macam. Kita dapat memulai dengan hal yang kecil, hal yang sederhana, melakukannya dengan tulus. Nah itu bukan dengan tujuan, jadi tidak transaksional ya. Saya baik supaya kamu begitu. Tetapi saya baik karena saya mengasihi begitu. Sehingga anak itu akan bisa tahu bahwa kasih yang tulus itulah kasih yang sebenarnya, bukan kasih yang ada di belakangnya ada motif atau embel-embel tertentu begitu. Itu saya rasa ya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Andriani. Dengan jawaban terakhir dari Bu Andriani itu jawaban yang bisa kita cut dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu rekan-rekan yang sedang menyaksikan, silakan nanti kita akan kirim ke Ibu Andriani untuk bisa dijawab dalam bentuk video atau juga dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Ibu Andriani. Dipersilakan untuk komentar, dipersilakan untuk memberikan kritik, masukan, dan segala macamnya, dipersilakan. Kami akan diskusi bersama-sama dengan Ibu Andriani. Baik, di sesi akhir ini saya persilakan, saya kembali lagi ke Ibu Andriani untuk closing statement dan bisa ditutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kisah yang tadi bersama kita bahas, yaitu Helen Keller dan ibu gurunya. Ibu guru Anne ini mampu untuk melakukan transformasi hidup Helen Keller yang buta dan tuli, artinya memiliki kendala yang tidak mudah, karena dia mampu untuk merasakan apa yang Helen Keller rasakan. Ibu Anne ini sebenarnya juga memiliki masalah dengan penglihatannya, begitu. Sehingga dari pemahaman dia tentang kondisinya itu, maka dia mampu untuk menolong Helen Keller dengan jauh lebih efektif daripada guru-guru yang lain, yang sebelumnya. Dan pada saat kita menyadari, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri terus-menerus untuk merefleksikan. Pada saat kita menyadari bahwa kita terus membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita terus membutuhkan untuk berkoneksi dan memiliki relasi dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Bahwa kita terus membutuhkan anugerah Tuhan untuk menjalankan panggilan kita sebagai seorang pendidik. Pada saat itulah, pada saat kita menyadari kita butuh anugerah Tuhan, maka kita akan mampu dan dimampukan untuk menjadi penyalur anugerah dan berkat Tuhan, kasih Allah itu dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita akan dimampukan untuk menjalin relasi, dan relasi yang otentik, relasi yang berdampak jangka panjang. Pada saat kita terus terhubung dengan kasih Kristus itu, maka kasih Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk membangun satu generasi yang mengasihi Tuhan, dan bahkan bukan hanya berhenti di mereka, tetapi memiliki kerinduan untuk terus melanjutkannya kepada generasi yang selanjutnya. Dan melalui ini semua biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, dengan apa yang saya sampaikan, dengan segala keterbatasan yang ada, mari bersama kita menutup sesi ini dengan doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tak terbatas, untuk panggilan Tuhan, untuk menjalankan amanat yang begitu agung, untuk benar-benar boleh mewartakan kasih Tuhan kepada anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami melakukannya dengan sukacita, karena kami melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami melakukannya karena kami mengasihi mereka yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Sehingga sungguh relasi yang kami bangun dengan anak-anak ini bukan menjadi suatu relasi yang transaksional, tapi sungguh suatu
relasi yang boleh mentransformasi hidup mereka dan terlebih mentransformasi hidup kami untuk semakin mengerti kasih Tuhan yang tak terbatas, untuk kami boleh semakin mempersembahkan hidup kami, pelayanan kami, dan anak-anak kami, dan bahkan generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dan yang hidup hanya bagi Tuhan. Dengar doa kami, kuatkan dan teguhkan langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi Bu Andriani. Kita bersyukur untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa, memberkati kami kita semua. Dan Bapak Ibu, jangan lupa di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya, supaya banyak orang juga belajar dan diberkati melalui sharing atau pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Andriani. Sekali lagi, Ibu Andriani, Tuhan memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan, Bu. Dan sampai jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.